Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menanggapin ya dari argumen dari pendeta Saifuddin Ibrahim ini, yang mana beliau ini adalah seorang murtadin ya, murtadin. Ya, sebenarnya sih saya kalau melihat dari beberapa hal ciri-ciri beliau ini, sebenarnya beliau ini cukup menyesal ya. Karena beliau ini tahu kebenaran ya. Tahu kebenaran itu bagaimana maksudnya? Dia bisa membedakan mana orang musyrik, apa yang disebut dengan perbuatan syirik, menyekutukan Tuhan, apa yang bisa disebut dengan hal-hal yang berbau dengan menyekutukan ya, dengan berbau menyekutukan Tuhan sekali lagi. Nah, dia tahu itu apa yang menyekutukan ilmu tauhid dia tahu. Tetapi dalam hal ini inilah namanya dunia ya, saudara-saudaraku kaum muslimin, inilah namanya dunia. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat orang ini menjadi murtad. Pertimbangan itu bermacam-macam. Bisa urusan dunia, ya tentunya urusan dunia macam-macam juga. Ada urusan harta, urusan pasangan, dan lain-lain. Tapi kalau melihat dari respek dari pendeta Saifuddin ini, dia keluar dalam Islam, tentunya kita bisa melihat dari cara dia menyampaikan sebab-sebabnya. Nah, tidak ada terlintas sama sekali saya lihat dia bahas tentang tauhid dalam Islam. Padahal ajaran utama dalam Islam itu masalah ilmu tauhid, bukan masalah hal yang bersifat bersifat teknis, masalah hadis lah, masalah Al-Qur'an lah yang berbicara bla bla. Padahal konsep ketuhanannya itu yang sangat penting. Tetapi dalam beberapa video yang saya lihat dalam kesaksian dia dalam dalam akun YouTube-nya, tidak ada berani dia membahas mengutak-ngutik tentang ilmu tauhid. Nah, itu menandakan konsep ketuhanan di dalam Islam dia tidak berani kutik gitu loh, tidak berani dia bantah itu. Nah, walaupun dia coba untuk menggiring negatif hal-hal yang bersifat teknis itu, seperti ayat-ayat yang dia coba putar-putar, masalah pembunuhan, masalah yang lain-lain lah, hal-hal teknis yang nggak relevan dalam konsep ketuhanan dalam Islam, yang tidak mengganggu akidah Islam, itu dia nggak kutip. Nah, ini menandakan bentuk kelemahan dalam posisi ini. Dia pindahnya itu sebabnya apa? Kalau pindah urusan dunia, itu berarti ya bukan suatu pindah yang berkualitas kalau menurut saya. Dan dia siap-siap aja dia, karena tahu kebenaran sebenarnya dalam Islam ini orang. Mari kita simak aja ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Secara harfiah berarti untuk meminta seperti seseorang yang mempunyai hak dengan kekuasaan memerintah, untuk memerintah. Kini firman yang mempunyai daya cipta itu ada di dalam mulut kita. Oleh karena itu firman yang telah dipegang oleh orang Kristen dan masuk di dalam hidupnya, jangan dipakai untuk mengumpat, jangan pakai untuk memaki, mencaci maki manusia lain. Tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen karena mulutnya itu telah menjadi mukjizat tersendiri. Karena dia rajin membaca Alkitab, rajin menyelami Alkitab. Mungkin maksud saya akan sedikit menjelaskan kepada Anda semua bahwa di dalam Ali Imran ayat 78 itu, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'malun. Inilah ayat Al-Quran yang dipakai oleh saudara-saudara kita seberang itu untuk mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan. Nah, di dalam telah saya tentang Alkitab yang dipalsukan itu saya tidak menemukannya.
Artinya tadi, dan sesungguhnya di antara mereka, orang Yahudi dan orang Kristen, niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, membaca Alkitab tadi. Ini, membaca ini. Lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka, kamu di sini orang Islam, agar kamu, maksudnya Muhammad, menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, ayat ini, saudara-saudara, ketika saya di seberang sana dan saya menjadi guru tentang kitab Al-Quran waktu itu, saya yakin sekali bahwa Alkitab yang ada di tangan orang Kristen itu telah dipalsukan. Karena berdasarkan apa yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Ternyata setelah saya masuk Kristen, saya tidak bisa menemukan di manakah teks-teks yang sudah palsu itu dan mana yang asli. Nah, ternyata Alkitab ini sempurna adanya. Bahkan kitab-kitab yang dari Musa, 5 kitab pertama dari Musa, yaitu kitab Kejadian sampai kepada Ulangan, itu 5 kitab pertama itu tidak ditemukan kepalsuannya. Oleh karena ayat ini, oleh karena ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 78 yang mengatakan bahwa ini adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah, katanya. Nah, bagaimana bisa menemukan atau bagian mana dari Alkitab yang dipalsukan itu? Oke, nanti kita tanggapin langsung ya. Di sini juga Madias di sebagian samping ini akan tampilkan beberapa literatur yang menjelaskan tentang Alkitab ini ya. Saya tampilkan di sini di layar. Oke, go. Nah, di sini saya tampilkan juga sebagian beberapa hal yang menjelaskan mengenai Alkitab ini ya. Mana yang menurut Anda ini benar, mana yang salah, saya tampilkan di sini sambil mendengarkan dari argumen dari Pendeta Saifuddin ini ya. Oke, go. Saya baca lagi di dalam Al-Maidah ayat 44. Ayat 44. Demikian, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyyuna alladzi aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bimastuhfizu min kitabin billah wa kanu alaihi syahida. Sungguh kami yang menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga pada ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Saya temukan ayat Al-Maidah ayat 44 ini dengan kekagetan saya, bahwa ternyata Alkitab itu yang di ayat yang lain, ya mungkin saja waktu zaman Nabi orang membacakan sesuatu yang memang bukan dari Alkitab gitu. Tetapi di Al-Maidah ayat 44 itu Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Di dalam kitab itu petunjuk bagi manusia,
bahkan cahaya bagi manusia, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, cahaya bagi manusia. Ya tentu saja telah membuat orang Yahudi itu faddalnahu 'alal 'alamin. Kami lebihkan bangsa Yahudi di atas seluruh alam. Karena Alkitab ini, sehingga orang Yahudi itu menjadi bangsa unggul di muka bumi. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini ya Pendeta Saifuddin kembali dia mengutip ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Maidah ayat 44. Ya, dia di sini menunjukkan seolah-olah bahwa adanya keistimewaan ya di dalam ayat ini yang menjelaskan tentang Alkitab. Nah, sedangkan yang di posisi awal dia mengutip surat yang lain tersebut, dia mengatakan bahwa adanya di Alkitab itu ditulis dengan tangan-tangan ya, seolah-olah itu seperti itu dia gambarkan. Ya, artinya dia menggambarkan dua ayat ini seolah-olah ada yang mengatakan dirubah-rubah, ada yang mengatakan benar. Padahal apabila kita buka tafsir yang benar menurut soal Maidah ayat 44 ini, Anda bisa lihat ya, yang berkenaan dalam hal ini surah Al-Maidah ini, Anda bisa lihat beberapa bahasan yang di dalamnya itu ternyata tujuan, sekali lagi, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Maidah ayat 44 ini tidak lain adalah melirik atau menjelaskan mengenai tentang hukum-hukum ya, berkenaan dengan memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa penyebab turunnya ayat ini berkenaan dengan masalah hukum-hukum dalam syariat-syariat. Terutama dalam hal ini adalah syariat hukum qisas. Itu dulu yang perlu Anda pahami. Jadi Al-Quran itu Pendeta Saifuddin ada asbabun nuzulnya. Nah, berhubung ayat ini berkenaan asbabun nuzulnya adalah dengan masalah hukum-hukum qisas, hukum-hukum yang berkenaan dengan syariat-syariat Islam. Ya, dalam posisi ini qisas atau hukum potong tangan dan hukum-hukum yang lain yang berkenaan dalam itu. Nah, makanya ada ayat Al-Maidah ini diturunkan untuk merujuk bahwa sebelumnya juga terdapat hukum-hukum yang di Al-Quran ini di dalam ajaran Islam itu seperti hukum qisas, dan kita lihat daripada kitab suci sebelumnya juga ada hukum rajam. Nah, begitu Pendeta Saifuddin maksudnya. Nah, jadi dalam hal ini saya tegaskan kembali ya, surah Al-Maidah ayat 44 ini, waman lam yahkum bima anjalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, dalam hal ini kan sudah kita bisa analisa ya, apa yang dimaksud dalam ayat ini berarti memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Nah, apalagi kalau yang tidak dibahas tentang hukum syariatnya. Nah, dari hal ini makanya turunlah ayat ini yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat yang sebelumnya di kitab suci dulu, yaitu kitab Taurat dan Injil juga sudah dibahas, sudah dijalankan. Nah, kita tidak bisa menafsirkan ayat ini semaunya seperti Pendeta Saifuddin. Orang Islam itu sudah terbukukan syariatnya ya, apa namanya tafsirnya. Nah, apabila kita merujuk ke Al-Barra Ibnu Aziz, Hujaifah Ibnu Yaman, Ibnu Abbas, Abul Mijlas, Abu Raja Al-Qutaidi, Ikrimah, Ubaidillah Ibnu Abdullah Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab. Al-Hasan Al-Basri menambahkan ayat ini hukumnya wajib bagi kita kaum muslimin untuk mentaati hukum-hukum yang sebenarnya ada kesamaan syariat atau hukumnya seperti hukum rajam itu gitu loh. Itu maksudnya. Nah, jadi dalam hal ini tidak berkorelasi dengan ayat yang sebelumnya pendeta korelasikan bahwa adanya Al-Quran Bible itu dirubah-rubah oleh tangan manusia. Kemudian Anda kembali mengutip ayat ini dengan mengatakan bahwa keistimewaannya Alkitab itu bahwa menjadi berkah. Tidak ada hubungan. Beda apa maksudnya gitu loh. Beda maksudnya. Jadi dalam hal ini sudah sangat jelas ya.
khususnya ya, Anda bisa lihat dari pendapat As-Sadi mengatakan bahwa sehubungan dengan firman-Nya, barang siapa yang tidak, ya, itu kan di dalam ayat ini Al-Maidah 44 ini dikatakan barang siapa yang tidak memutuskan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang memutuskan hukum-hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan ia meninggalkannya dengan segala atau melampaui batas, sedangkan dia mengetahui bahwa dia termasuk orang yang kafir. Jadi tidak ada berhubungan dalam masalah keabsahan kebenaran dalam Alkitab itu sendiri. Akan tetapi ini berbicara ayat tentang hukum-hukum dalam syariat Islam yang dikorelasikan dengan kitab sebelumnya, hukum-hukumnya itu juga ada, termasuk hukum rajam dalam hal ini, ya, hukum kisas dalam hal ini. Jadi itu hukum zina itu kan di zaman Yahudi itu kan ada rajam. Nah, ini memenuhi kesamaan dalam syariat Islam yang sekarang itu rajam, ya. Nah, di sini makanya ayat ini turun. Jadi tidak ada berkorelasi sama sekali ayat ini seperti yang coba untuk digiring diputar oleh Pendeta Saifuddin, merujuk tentang kebenaran dalam hal kualitas atau keberadaan Alkitab itu sendiri. Bukan itu tujuannya ayat ini diturunkan, ya. Oke. Jadi korelasi ayat yang pertama dengan yang kedua tidak nyambung, Pendeta Saifuddin. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang menciptakan segala sesuatu ini Yahudi semua. Yang bikin laptop itu orang Yahudi, yang bikin lampu sehingga itu inovasi dari bangsa Yahudi, semuanya itu. Makanya Al-Quran itu selalu memuji Yahudi. Di samping, di sisi lain, Yahudi harus dibasmi, harus dihabisin gitu. Maka waktu Nabi Muhammad itu berada di Madinah, 5 suku Yahudi itu dihabisin, bukan dihabisin ya karena ada keributan lah, maka orang-orang Yahudi itu dihabis 5 suku itu, dan sampai sekarang tidak ada satu Yahudi pun yang ada di Arab Saudi, yang ada di Madinah. Dan dari pembasmian 5 suku Yahudi itu, makanya orang Yahudi juga berantem dan ribut dan benci kepada Arab sampai hari ini, karena ada sejarah yang melatar belakangnya seperti itu. Oke, kita jawab ya. Nah, di sini kan Pendeta Saifuddin berbicara tentang sejarah kembali tentang Islam. Apakah benar yang disampaikan Pendeta Saifuddin? Ini tidak benar. Karena di dalam sejarah Islam, Anda bisa lihat, buka fakta sejarah. Pada saat Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah, itu Nabi Muhammad hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah, hidup berdampingan dengan orang-orang Nasrani. Jadi malah di kota Madinah, orang Yahudi, orang Kristen, Islam itu bahu-membahu melindungi kota Madinah dari serbuan bangsa yang di luar, termasuk serbuan dari bangsa Romawi pada saat itu. Nah, ini pembuktiannya bagaimana? Nah, sebenarnya Pendeta Saifuddin tahu, cuma ditutup-tutupin ini. Dalam Islam itu, Pendeta Saifuddin, itu sudah dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Silakan Anda buka Tarikh Islam. Itu sudah tercatatkan bahwa perjanjian Hudaibiyah ini perjanjian yang untuk saling menjaga keamanan, ketentraman di kota Madinah. Itu yang ditandatangani disepakati oleh 3 loh. 3 umat pada saat itu, orang Islam. Ya, yang orang Islam yang mana pada saat itu masih ada nama kaum Ansor dan kaum Muhajirin, kemudian orang Yahudi, kemudian orang beragama Nasrani, bukan Kristen ya, beragama Nasrani pada saat itu. Nah, jadi dalam hal ini ocehan Pendeta Saifuddin mengatakan dibunuh orang Yahudi di kota Madinah itu kebohongan. Sekali lagi, kebohongan Pendeta Saifuddin. Kita lanjut dulu. Tapi kita adalah bangsa Indonesia yang saling mengasihi, bangsa Indonesia yang NKRI, bangsa Indonesia yang cinta, damai, dan Pancasila menjadi dasar kehidupan bernegara, karena bangsa kita ini bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, tetapi apa yang saya ceritakan, apa yang saya katakan ini adalah
bagaimana kita membangun hidup damai, toleransi di masa yang akan datang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Oke. Nah, di sini kita akan bacakan dulu ya dasarnya ya. Sebenarnya Islam itu tidak orang nyebut itu safety banget dalam hal kebenaran ini. Islam masih mengakuin ya ajaran Yahudi, ajaran Nasrani yang dimana nabinya itu masih hidup. Umatnya itu apabila menjalankan kitab Taurat itu masih dibenarkan dan masuk surga. Ajaran Nasrani yang mana Isa atau Yesus itu masih hidup, kemudian umatnya yang menjalankan Injil itu dengan benar juga masuk surga. Begitu juga kaum Sabi'in dan sebagainya. Nah, saya bacakan dulu dalilnya, dasarnya ya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir kemudian ya, dan beramal soleh, mereka akan mendapat pahala dari Tuhan mereka dan tidak akan khawatir kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini sudah cukup jelas ajaran Islam itu mengakuin ajaran agama sebelum Islam itu datang. Tapi perlu diingat, yang ajarannya masih benar, yang benar-benar mengikuti ajaran Musa benar, Yahudi yang benar masih, Nasrani yang benar. Yang benar itu bagaimana ya? Yang benar yang tidak menyekutukan Tuhan. Ya, karena ajaran Yahudi pun itu sesembahannya beraneka macam juga pada saat itu setelah Nabi Musa itu meninggal atau wafat. Ada yang menyembah Malkisedek, ada yang menyembah Nabi Musa karena Nabi Musa katanya bermukjizat, bisa membunuh Firaun, bisa menenggelamkan Firaun, membelah lautan. Nah, akhirnya banyak juga sebagian orang Yahudi yang menyembah Nabi Musa itu. Nah, itu jalurnya. Nah, kemudian di sepeninggal Isa atau Yesus, sebagian golongan umatnya juga tidak menyembah Tuhan yang esa lagi. Ada yang menyembah Nabi Isa itu sendiri, ada yang menyembah yang melahirkan Nabi Isa, ibunya ya. Ada yang menyembah Tuhan yang Maha Esa tapi berkepribadian, tidak murni lagi. Ada yang menyembah 2 Tuhan, 3 Tuhan, 1 Tuhan dalam 3 dan lain-lain. Nah, dalam hal ini yang ditegur menurut Al-Quran Pendeta Saifuddin. Sebenarnya Pendeta Saifuddin tahu ini menyekutukan Tuhan namanya. Sedangkan Anda tahu menyekutukan Tuhan itu dosa yang besar. Inna syirka la julmun azim ya, ingat Pendeta Saifuddin. Sebenarnya Pendeta Saifuddin tahu ini. Dan saya yakin di hati sanubarinya yang kecil ya, dia ini ya kalau saya nilai dia terkungkung, nggak bisa keluar dalam lingkaran dunia. Kalau saya coba Pendeta Saifuddin pikirkan ya, apa sih arti sebuah dunia kalau Anda memperkuat dunia sedangkan dunia itu hanya sementara, sebatas berapa tahun sih umur kita, 70 tahun, 80 tahun ya, akan 90, paling banyak 100 tahun Pendeta Saifuddin, Anda akan bakal tidak ada lagi di dunia. Nah, dalam hal ini apa yang mau Anda, mengapa Anda mau gadaikan dunia ini ternyata seperti itu gitu loh. Buktinya apa? Karena buktinya Anda selama ini saya lihat tidak pernah berbicara tentang tauhid. Sedangkan inti Islam itu berbicara ilmu tauhid, sifat 20. Tetapi Anda hanya bisa menggoreng-goreng masalah yang hal-hal teknis di dalam Al-Quran yang itu pun sebenarnya nggak benar gitu loh. Saya kasih contoh. Anda mengatakan, wah saya tidak terima ada ajaran yang suka membunuh orang untuk agamanya. Nah, itu kan suatu argumen yang sebenarnya nggak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah melarang orang itu membunuh tanpa alasan yang jelas. Ya, Al-Quran sudah jelas melarang membunuh tanpa alasan yang jelas. Kalau membunuh dengan alasan yang jelas dalam posisi peperangan
atau dalam posisi hukum-hukum pidana yang diterapkan oleh negara, itu masih dibenarkan. Tapi kalau dalam posisi yang tidak ada ujuk-ujuk, tidak ada hal bekal, kemudian membunuh, nah ini tidak benar. Nah, sedangkan Anda mencoba menggiring framing ya, hal seperti itu Pendeta Saipudin. Sambil kita lanjut dulu ke pembahasan tanya jawab ini kelihatannya. Oke. Mungkin bisa bagi Terima resepnya, Pak. sepenuhnya. Gini, langkah pertama itu harus percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus pertama. Nah, dengan sendirinya nggak akan lama, Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita mengenal, memahami Injil. Setelah kita belajar Injil, Alkitab, baru dengan gampangnya kita memandang keyakinan saya yang dulu, sifat-sifat saya yang dulu, ucapan-ucapan saya yang dulu, tulisan-tulisan saya di majalah, di koran-koran waktu itu, dibandingkan dengan sekarang sudah mengenal Yesus Kristus dan menerima. Jadi begini, 3 tahun saya... Oke. Nah, kita tanggapin dulu ya. Ini Pendeta Saipudin. Nah, ini di sini saya tampilkan beberapa dasar di dalam Alkitab ini yang seharusnya ini Anda jelaskan, bisa jelaskan ya. Saya kasih contoh ya. Murid-murid Yesus boleh membawa bekal tongkat dalam perjalanan. Nah, di Matius 10 ayat 10 itu mengatakan boleh. Sedangkan di Markus 6 ayat 8 sampai 10 itu tidak boleh. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Nah, ini di dalam Bible Anda sendiri, mengapa bisa sampai terjadi seperti ini? Silakan Anda jawab, Pendeta Saipudin ya, mengenai hal ini. Ini sebagai PR buat Pendeta Saipudin untuk hal yang seperti ini. Oke, kita lanjut dulu argumen Pendeta Saipudin. Sudah mengalami perubahan mental yang luar biasa karena mengenal dan membaca Injil ini. Dan ingat, harus bersaksi tentang Yesus Kristus yang masuk di dalam tubuh kita ini. Agar apa? Agar kita juga semakin kokoh di dalam mengerti firman Tuhan. Gitu. Jadi bukan sekedar membaca, bukan sekedar saya khutbah dan bersaksi, tetapi saya menyebarkan Injil ini kepada keluarga saya, kepada saudara saya, kepada tukang ojek, kepada siapapun yang saya temukan. Bahkan saya main catur sekalipun, saya menginjil. Sampai banyak orang main catur itu masuk Kristen, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa bilang sampai catur-catur kok dibawa-bawa Pendeta Saipudin? Pemain catur kok bisa masuk Kristen? Tidak ada, tidak benar seperti itu Pendeta Saipudin. Ya, pemain catur itu malah pinter-pinter Pendeta Saipudin. Otaknya tuh merangkap 2. Jadi tidak mungkin kalau dia sudah memenuhi Islam, itu otak pemain catur itu di atas rata-rata dari orang-orang biasa karena dia sudah mampu menghitung langkah-langkah ke depan itu 10 sampai 20 bahkan lebih langkah di atas papan catur. Jadi kalau hal-hal seperti itu tidak mungkin dengan mudahnya pemain catur itu bisa mau masuk Kristen Pendeta Saipudin ya. Oke, kita lanjut dulu. Artinya kesaksian kita tentang Yesus ini tidak boleh dilepaskan dari baca firman Tuhan dan ikut ibadah. Nah itu penting sekali. Sehingga nggak lama, 3 tahun saya sudah oke. Saya sudah khutbah di mana-mana dan saya sudah mulai benar cara memandang, mendengar, dan merasa tentang Injil yang luar biasa. Tahun ketiga saya sudah didatangi oleh Tuhan Yesus Kristus dan menampakkan hal-hal yang baru dan yang akan terjadi. Tuhan sudah berbicara luar biasa. Tahun ketiga juga saya sudah melihat suatu saat saya akan dipenjarakan karena Kristus Yesus. Gitu. Jadi begitu Pak. Oke Pak, tadi kan ada dibilang masalah kesaksian, ada semacam kayak syahadat itu Pak kalau di Kristen. Demboten sanes kesaksian niku jenengan ceritake kepada saudara bapak saiki aku wis dadi wong Kristen loh gitu Pak. Ini ora cara iku bilang saja
saya sudah berpindah gitu, ke lain hati gitu. Atau apa? Itu namanya kesaksian, sampai orang yang kita bicarakan itu, orang yang kita ajak itu dengan suka hati suatu saat dia masuk Kristen seperti Pak Hasan Noten. Itu namanya kesaksian. Ya, saya juga ini Pak, mungkin butuh dijelaskan lagi tentang keselamatan di ajaran Kristen ya. Itu maksudnya apakah setiap orang yang meninggal itu langsung masuk surga atau gimana Pak? Di Roma 5 ayat 9 dan 10, oleh darah Yesus kita selamat. Kita pasti selamat. Keselamatan yang kita terima itu adalah keselamatan yang pasti. Itu Roma 5 ayat 9 dan 10. Ya. Jadi keselamatan kita di dalam Yesus itu lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi karena Bapak sekarang sudah terima Yesus Kristus, mati sekalipun Bapak selamat. Pasti selamat. Itu bukan mudah-mudahan. Gitu. Nah, ya kan? Di sini kembali dia mencoba untuk menggiring negatif makna mudah-mudahan atau insya Allah dalam Islam ya. Padahal dalam Islam itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran ya. Ini bertentangan dengan surah Al-Kahfi ya, ayat 23 ini. Wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun zalika goda. Artinya, dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Nah, di sini sudah sangat jelas ya bahwasanya kita tidak boleh mendahului kehendak Tuhan, mendahului keinginan Tuhan. Siapa yang tahu hati kita? Buktinya apa? Buktinya pendeta Saifuddin ini katanya berasal dari orang yang Islam. Buktinya hatinya terbalak-balik kemudian menjadi murtad. Ini artinya kita tidak bisa mendahului keinginan Tuhan. Kenapa berani memastikan sesuatu yang bukan hak milik kita? Itu sama saja kita mencuri hak Tuhan. Nggak usah jauh-jauh lah, buktinya saja pendeta Saifuddin sebelumnya beragama Islam. Ternyata dia ujuk-ujuk berubah menjadi murtad. Ini kan kehendak siapa? Ini siapa yang menjadikan sesuatu seperti ini? Tentunya ini adalah hati yang terbolak-balik, yang bisa berubah-ubah. Ya, ini berarti sesuatu itu, kepastian sesuatu hidup itu tidak bisa dipastikan sebelum itu terjadi. Ya, dalam hal ini pendeta Saifuddin mencoba untuk menggiring negatif dengan makna mudah-mudahan ini gitu loh. Atau insya Allah ini, padahal dalam Islam itu dilarang ya. Di dalam Islam itu dilarang. Tadi kan saya bacakannya wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun zalika goda. Jangan sekali-sekali mengatakan kepastian untuk besok pagi ya. Mengerjakan besok itu suatu kepastian kan, mengatakan seperti itu dilarang. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Sekali lagi melaknat. Karena itu mencuri hak Tuhan. Rezeki, maut, jodoh dan sebagainya, takdir qadar dan qadar itu adalah hak Tuhan. Tiba-tiba datang orang manusia yang bukan hak miliknya mengatakan oh itu boleh, dipastikan Anda selamat bla bla bla. Contohnya pendeta Saifuddin berani memastikan sesuatu perbuatan yang orang itu belum tahu apakah dia berbuat dosa ataukah berbuat baik, sedangkan orang itu belum tentu dia bertobat, tetapi berani memastikan masuk surga, berani memastikan selamat. Ini kan suatu hal yang secara logika pun terbantahkan. Kecuali pendeta Saifuddin berkata, dia insya Allah masuk surga apabila dia bertobat ya, kemudian dia menerima ajaran bla bla bla. Seperti itu yang benar. Artinya tidak mendahulukan kepastian yang belum tentu orang itu melakukan sesuai yang keinginan yang dalam kehidupannya. Bisa saja dia penjahat, pembunuh, tidak bertobat lagi.
Ya tiba-tiba dia menerima suatu jalan keselamatannya, bagaimana? Mati dia dalam posisi menerima jalan keselamatan, tetapi dia tidak bertobat, sedangkan dosanya menggunung. Apa dia seperti itu masuk surga juga? Di mana letak keadilan Tuhan, Pendeta Saifuddin? Ya, di mana letak keadilan Tuhan? Mari kita lanjut dulu. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena anaknya, lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan, pasti, nah itu kata pasti, akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus hidup, kita masuk ke surga. Yesus berdarah, kita bebas, tidak masuk neraka. Jadi keselamatan di dalam Kristen itu adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Sekali lagi, masuk surga itu adalah sebuah kepastian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu bedanya di dalam ajaran Islam ya. Ini keistimewaannya Islam sebenarnya. Islam tidak mengatakan seperti itu. Malah Islam di dalam ayat Al-Quran itu sudah menjelaskan Allah akan berjanji, malah akan menginformasikan kepada kaum muslimin, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah dijamin masuk surga. Tetapi dalam hal ini tidak memastikan sesuatu hal yang merupakan perbuatan Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan. Tidak bisa manusia memastikan. Buktinya apa? Pendeta Saifuddin aja menjadi murtad, hati terbolak-balik. Itu artinya sesuatu belum bisa dipastikan dong. Bisa saja Pendeta Saifuddin nanti bisa berubah kembali. Apakah dia masuk agama Islam atau agama yang lain, kan itu bisa terjadi kembali. Nah itu artinya teori yang menjelaskan kepastian itu sebenarnya nggak boleh. Tidak ada terbantahkan gitu loh. Terpatahkan sendiri. Karena itu bukan hak milik manusia, tetapi hak milik Tuhan. Kita lanjut. Beda dengan yang lain. Masih mudah-mudahan. Walaupun sudah beriman, walaupun sudah bertobat, mudah-mudahan akan dimasukkan, diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itu masih mudah-mudahan. Lah Pak Hasan mau nggak jadi ikut Pendeta Saifuddin Ibrahim 1 bulan digaji 10 juta, mau nggak Pak? 10 juta ya. Ya, oke, 20 juta kalau Bapak sekarang gaji Bapak 15 juta. Oke, nah kita tanggapin kembali ya. Nah ini kan di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Jangan berani memastikan yang bukan hak pencipta itu gitu lah, yang bukan hak miliknya. Jadi manusia itu tempatnya lemah ya. Sudah diinformasikan dengan Tuhan bukan hak milik. Jadi Tuhan sudah sangat jelas menjanjikan sesuatu, menginformasikan apabila orang itu ingin selamat, seperti jalannya ada ayatnya, ada dalilnya. Tetapi tidak boleh kita mendahului yang bukan hak milik manusia itu sendiri. Ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran ya. Selain dari Al-Ahqaf ayat 23, saya tambahkan kembali dalam ayat 24-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ayyasa Allah wajkur rabbaka iza nasita wa kul asa ayahdiyani rabbi li aqraba min haja rasada. Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Luar biasa. Umat Islam tidak berani mencuri hak milik Tuhan. Umat Islam nggak berani memastikan besok Anda akan mati, nggak berani. Umat Islam nggak berani, nggak boleh, tidak mau mencuri hak Tuhan. Besok Anda akan dapat duit banyak, nggak bisa seperti itu umat Islam. Ini keistimewaannya Islam. Umat Islam nggak akan berani menjelaskan, oh besok Anda pasti selamat, pasti masuk surga. Itu nggak seperti itu. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Tuhan sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa siapa yang mau beramal soleh, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah surga jaminannya. Itu sudah diinformasikan di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi umat Islam tinggal menjalankan seperti itu, bukan nggak janji mulu-muluk memastikan sesuatu yang ujung-ujungnya mencuri hak Tuhan itu sendiri. Itu namanya pencuri di dalam Al-Quran, pencuri hak, maksudnya pencuri hak Tuhan.
Nah, Islam tidak mau menjadi pencuri seperti itu, Pendeta Saifuddin. Kita lanjut ya. Saya kasih gaji Bapak 20 juta, mau nggak? Tapi ini Pak, saya lebih tadi tuh Bapak ngomong masalah baptis. Baptis tuh beda dengan apa, kesaksian. Kita takon, saya tanya dulu Bapak ini, mau nggak saya gaji 20 juta sebulan? Mau, bilang. Untuk apa tuh Pak digaji? Digaji biasa biar dapat duit banyak, 20 juta sebulan, mau nggak setelah corona ini? Tapi kan kalau digaji artinya kan harus saya kerja Pak, berarti kan nggak mungkin saya digaji. Iya, kerjanya cuma ikut saya doang, ongkang-ongkang, bawa tas saya doang, gaji 20 juta, mau nggak? Oke. Menarik itu. Kan? Iya, mau kan? Menarik ya. Tapi mudah-mudahan saya bayar. Gitu. Bisa aja Pak. Nah, kan ini kan sesuatu sebenarnya makna penggiringan negatif, makna mudah-mudahan. Padahal dalam Islam, insya Allah itu bukan seperti itu juga, seperti Pendeta Saifuddin yang berkata mudah-mudahan. Dia hanya menggiring negatif. Padahal dia nggak sadar diri, nggak sadar diri bahwa kata insya Allah, mudah-mudahan itu maknanya sangat dalam karena umat manusia, umat Islam tidak mau mencuri hak Tuhan. Pendeta Saifuddin, umat Islam tidak mau mencuri hak yang menjadi hak milik Tuhan. Jadi berkata insya Allah, rezeki itu hak Tuhan, maut hak Tuhan, jodoh itu hak Tuhan, kondisi akan datang itu hak Tuhan. Tiba-tiba datang manusia memastikan sesuatu, berbicara sesuatu pasti seolah-olah dia punya hak itu punya. Nah, ini yang dilarang di dalam Al-Quran. Ya, bukan berarti masalah dengan urusan manusia itu tidak ditepati, bukan seperti itu. Karena mencoba Pendeta Saifuddin ini menggiring negatif makna mudah-mudahan ini. Oke, kita lanjut. Dengan mudah-mudahan. Ya, keselamatan di dalam Kristen itu pasti. Tidak mudah-mudahan. Jadi itu bedanya apa keselamatan yang dibawa oleh Yesus dengan keselamatan yang dibawa oleh agama-agama manapun. Jadi begitu Pak Hasan. Iya Pak, tadi tentang proses pembaptisan itu apakah sama seperti tadi kesaksian itu Pak? Atau apa ya yang dimaksud pembaptisan? Bapak sudah dibaptis belum? Ya belum Pak, saya masih muslim ini. Oh, masih muslim. Iya. Haleluya. Makanya saya ngomong itu adalah dibaptiso, artinya dicelupkan di dalam air, Bapak ditenggelamkan, baru diangkat. Tenggelam itu berarti mati di dalam Yesus, lalu hidup bersama Yesus karena telah bangkit dari air. Itu adalah hanya simbolis saja, bukan mati benar-benar Pak. Gitu. Jadi begitu bahasan. Iya, tapi masih ada satu yang mengganjal nih Pak. Makanya saya ngomong apa masalah Bible ini saya masih percaya tapi masih sebagian ini. Jadi ini Pak di Markus 16 tentang pembaptisan itu. Markus 16 pasal ayat 16 ya itu ya. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apa yang Bapak takutkan? Apa yang Bapak ragukan? Yang di ayat berikutnya Pak, 17 dan 18 Pak, mungkin bisa dibacakan juga Pak. Oh. Ayat selanjutnya, ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Itu karena Bapak sudah dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Artinya kalau sudah dibaptis, kita minum racun pun juga selamat Pak ya? Ya jangan minum racun Pak. Gitu. Itu namanya mencobai Tuhan. Gitu. Kalau terminum oleh kita racun, itu tidak akan berbahaya, tidak sampai mati, gitu loh. Bukan gara-gara dibaptis lalu ambil racun minum, itu namanya mencobai Tuhan. Mati duluan Pak jadinya.
gitu. Tapi kan kalau mati kan juga masuk surga juga, Pak. Pasti masuk surga, tetapi jangan melakukan itu, namanya mencobai Tuhan. Gitu. Udah tahu api panas, ya pasti panas, Pak. Tetapi dalam kondisi tertentu, ada nabi yang dibakar dalam api, api jadi dingin, Pak. Gitu. Ada Sadra, Mesa, Abednego dimasukkan ke dalam kandang singa. Singa itu nggak berkutik, Pak, karena dipaksa oleh pemerintah, oleh raja pada waktu itu. Jadi jangan mengartikan, wah kalau saya sudah dibaptis, gua minum racun aja dah. Ya mati, konyol, Pak. Oke, mati pun masuk surga. Gitu. Iya, saya lihat ini Pak ceramahnya Pak Risuli Lubis ya. Kalau beliau sih berani, beliau katanya, saya berani itu minum racun terus nanti selamat, membuktikan bahwa yang di Bible itu firman Tuhan. Kalau Pak Saifuddin sendiri gimana, Pak? Apa berani juga membuktikan itu, Pak? Saya tidak perlu membuktikannya. Saya nggak konyol seperti itu. Tetapi kalau saya sudah dimasukin penjara karena Kristus, ya saya terima apa adanya, ya Tuhan maunya begitu, gitu. Bukan saya datang kepada polisi, Pak polisi, tangkap saya, masukin saya penjara, biar saya terbukti bahwa saya seperti Yesus Kristus juga di penjara, seperti Yusuf di penjara, Yeremia di penjara. Enggak begitu caranya. Jangan konyol seperti itu. Tuhan tidak seperti itu, Pak Hasan. Gitu. Karena saya juga baca di ini, Pak, di tafsirnya Matthew Henry. Itu mengartikan yang pasal itu bahwa kuasa yang mana akan menyertai orang-orang yang percaya untuk meneguhkan pengajaran yang akan mereka beritakan, di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tidak semua orang akan mampu membuat tanda-tanda ini, melainkan hanya beberapa. Yaitu mereka yang menyebarkan iman ini dan membawa orang lain kepada iman itu. Saya kira Pak Saifuddin. Oke, nah di sini kan gambarannya ada ayat yang menjelaskan di dalam Bible itu seperti itu. Nah, ini sebenarnya buah simalakama dari penganut ajaran Kristen, ini buah simalakama ayat ini. Kenapa buah simalakama? Ini kan suatu bentuk pembuktian katanya. Kalau memang dia sudah menerima ajaran Yesus itu, walaupun meminum racun pun itu selamat. Nah, tapi kemudian ayat ini menjadi maknanya berubah-ubah antar pendeta. Ada yang menjelaskan maknanya letter text seperti itu. Ada yang katanya mencoba ini jangan dicobain dulu, tetapi ya ini hanya makna yang seperti tidak sebenarnya, walaupun menerima ketuhanan Yesus tapi tidak sebenarnya katanya dalam posisi ini ayat yang meminum racun ini. Nah, tapi saya ya cukup tersenyum saja kalau ada ayat seperti ini. Kalau memang tidak sebenarnya kok berani berbicara ayat seperti ini. Ini saja yang perlu gambaran. Ini berarti ini menunjukkan ayat kebenarannya itu masih dalam posisi samar-samar antara benar apa tidak ayat ini. Karena dalam posisi apabila dijalankan, ternyata ada beberapa pendeta yang nggak mau menjalankan ini ayat, walaupun dia yakin bahwa sudah menerima Tuhan Yesus. Berarti dia nggak yakin bahwa bakal selamat minum racun gitu loh. Nah, dalam hal ini posisinya juga tidak ada yang seperti yang disampaikan pendeta Saifuddin. Jangan mencobai Tuhan, itu tidak ada dalam ayat ini informasi seperti itu. Kecuali di dalam ayat ini redaksinya akan tetapi jangan mencobai Tuhan. Mungkin seperti itu akan jadi kelar urusannya. Tetapi karena ayat ini langsung mencoba untuk memberikan suatu bentuk ya seperti memberanikan diri menghadapi suatu rintangan, ya otomatis kan tidak ada argumen seperti yang disampaikan pendeta Saifuddin, jangan mencobai Tuhan. Ini nggak ada seperti ini ayatnya, isinya ya. Kita lanjut kembali. Ini udah masuk nih kategori ini. Mestinya kalau Pak Saifuddin benar memang mengakui bahwa Bible itu firman Tuhan, ya harusnya bisa mendemonstrasikan ini untuk mendapatkan makin banyak orang yang beriman pada Bible, Pak. Iya, cara berpikir Bapak memang benar, tetapi cara berpikir saya tidak seperti itu, karena saya membaca ayat yang lain. Jangan mencobai Tuhan. Yesus Kristus saja dikatakan oleh iblis, kalau kamu percaya kepada aku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan. Gitu. Terus Kata
iblis kepada Tuhan Yesus. Tapi apa Tuhan Yesus mau? Begitu. Kemudian iblis bilang, lompatlah dari atas gunung ini, maka malaikat akan menatang dengan tangannya. Kata iblis kepada Yesus, Yesus tidak lompat dari gunung itu. Itu. Artinya hal yang demikian tidak perlu didemonstrasikan. Seperti yang Bapak inginkan bahwa saya sudah begitu kuat dan iman saya dan percaya saya kepada Alkitab ini sudah nggak perlu diragukan. Tetapi kalau saya minum racun, itu adalah mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan, gitu Pak. Iya, terus ada lagi jangan yang seperti bagaimana? Yang di ini Galatia 3:13 ya. Jadi tentang Yesus itu kenapa harus mati dulu, terkutuk lah kalau menurut ayat itu, untuk melakukan penebusan dosa. Kalau dia Tuhan kan mestinya bisa langsung aja mengampuni dosa-dosa manusia itu. Kenapa harus menebus dosa dulu, harus mati dulu secara terkutuk di tiang gantung, di tiang salib. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita. Jadi Yesus itu terkutuk karena banyaknya dosa kita untuk menebus kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi orang-orang yang dihukum pada waktu itu adalah para penjahat-penjahat, para pembunuh-pembunuh, dan orang-orang durjana. Itu selalu dihukum di atas kayu salib. Lah ini Yesus dihukum di atas, bukan dihukum, menebus dosa kita di atas kayu salib. Bukan karena dia berdosa. Gitu. Maksud saya Yesus tidak berdosa. Maksud saya ini. Nah, kan jawaban Pendeta Saipudin masih belum terjawab ini. Itu kan Yesus itu kan Tuhan. Kenapa dia nggak repot-repot maunya membunuh dirinya? Ya dalam posisi membunuh diri kan, karena dia tahu dia langsung menebus dosa dengan mau mati di kayu salib kan, dia kan tahu nih karena dia Tuhan. Maunya Tuhan membunuh diri untuk menebus dosa manusia, sedangkan dia itu Tuhan sendiri. Belum terjawab dalam posisi ini Pendeta Saipudin. Kita dengar dulu jawaban Pendeta Saipudin. Kalau dia memang itu Tuhan, kenapa harus menggantungkan diri di tiang salib dulu untuk menebus? Bukannya Tuhan itu Maha Pengampun, Pak? Langsung mengampuni. Pertanyaan Bapak itu harus dikaitkan dengan nubuatan tentang Mesias dari Perjanjian Lama sampai kepada disalibnya Yesus di atas kayu salib. Baru Bapak tidak bisa ngomong lagi karena sudah membaca bagaimana nubuatan Musa tentang Yesus Kristus, bagaimana nubuatan Yesaya tentang Yesus Kristus. Semua lebih kurang 300 nubuatan tentang Yesus Kristus itu digenapi oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, bahwa dia mati di atas kayu salib bukan karena kesalahan dia dan bukan karena dosa dia. Gitu, ya, Pak. Nah, baru kemudian Bapak silakan, Pak, silakan. Baru kemudian Bapak akan tidak perlu bertanya seperti itu lagi. Kenapa? Karena pertanyaan Bapak itu selalu cari alasan logika. Nah, sekarang karena iman kita, maka Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Oke. Nah, di sini yang bisa kita tanggapin ya, pembelaan Pendeta Saipudin itu katanya Tuhan itu ada urusan dengan masalah kenubuatan. Apa hubungannya dengan Tuhan dengan kenubuatan? Kalau masalah kenubuatan itu kan masalah sesuatu yang Tuhan sendiri yang menurunkan ayat-ayat di dalam kitab suci. Ya, kenapa kok bisa Tuhan sendiri yang membuat itu kitab suci, urusannya dengan kenubuatan yang tersangkut dengan kepribadian Tuhan itu sendiri. Nah ini, jadi dalam hal ini sebenarnya nggak nyambung juga kalau dikorelasikan dengan kenubuatan ya.
Karena kenubuatan itu memang terjadi juga pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Berarti banyak sekali urusan kenubuatan, hal-hal yang berbau kenubuatan tiba-tiba itu menjadi suatu hak pribadi Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah, ini sebenarnya sangat cukup lemah sih argumen pendeta Saifuddin seperti ini. Kita lanjut dulu ya. Tidak akan binasa kalau menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tangan Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah pintu. Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Ana wasiratu wal haqqu wal hayat. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. La yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus Kristus. Maka lewat Yesus Kristus itu harus percaya karena Dia telah menebus kita menjadi terkutuk di atas kayu salib, begitu. Nah, Bapak tidak harus membaca ayat saja, Bapak harus memulai dari ayat-ayat sebelumnya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Sekarang saya tanya Pak Hasan, apakah Pak Hasan sudah melakukan seluruh hukum Al-Quran? Saya belum tahu ya, banyak karena ya kita berusaha mungkin Pak. Ya, banyak Pak. Sama dengan hukum ini Pak. Semua orang Kristen di seluruh dunia tidak mampu melakukan seluruh undang-undang hukum Taurat Pak, mencret Bapak. Nah, ya kan? Iya. Ya, dalam posisi ini ternyata dia mengingkari firman Tuhan ini. Artinya Tuhan yang menurunkan Taurat, kitab Taurat kepada Nabi Musa, apapun alasannya, nggak sanggup lah, apalah bla bla, itu kan urusan pribadi masing-masing manusia. Tetapi berarti dalam hal ini pendeta Saifuddin tidak mengakui firman Tuhan itu, dan dalam posisi bukan tidak mengakui, dalam posisi dia tidak mampu untuk menjalankan perintah Tuhan ini gitu loh. Padahal ini kan masing-masing orang pribadi kan lain-lain, ada yang mampu, ada yang tidak. Tapi dalam hal ini kalau Tuhan sudah menyuruh menjalankan suatu aturan, ya harus dijalanin, bukan dibantah dengan posisi dikatakan wah manusia nggak mampu menjalankan perintah Tuhan ini. Nah, itu sama saja mengingkari dengan ayat-ayat di dalam Taurat itu gitu loh. Ini maknanya kalau saya bisa ambil dalam argumen dari pendeta Saifuddin ini. Kita lanjut. Yang saya tanya sebenarnya ini Pak, bukan Yesusnya. Kalau Yesus sih memang ya saya juga percaya beliau tidak berdosa juga. Yang saya pertanyakan itu sifat ketuhanannya Pak. Kalau dia itu memang Tuhan, harusnya dia itu udah langsung bisa memaafkan manusia tanpa harus mengorbankan diri secara terkutuk di tiang salib. Itu aja sih Pak sebenarnya pertanyaannya. Oh iya, memang begitu Pak. Sifat ketuhanannya itu tidak perlu diragukan. Nah, ketika datang seorang wanita, kata Yesus, dosamu telah diampuni. Maka berkatalah orang-orang Yahudi, siapa dia kok berani mengampuni wanita itu dari dosanya? Itu. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Sudah bisa diampuni. Karena Yesus ngomong waktu itu masih hidup, masih ada. Tetapi untuk seluruh manusia supaya ditebus dosanya, dia harus mati di atas kayu salib. Oke, nah kalau masalah dosamu telah diampuni itu, kalau saya nilai, kalau berurusan sama manusia sih mungkin seperti ini. Misalkan ada orang yang bersalah sama kita ya, perbuatan kita salah kepada orang lain atau orang lain bersalah kepada kita. Nah, kemudian kita memaafkan dia, itu kan wajar dalam urusan hal-hal seperti itu. Manusia lain pun bisa mengampuni dosa orang lain kalau orang lain itu berbuat salah kepada kita, kemudian kita ampuni, ya tidak masalah. Jadi dalam hal ini, disinilah letaknya. Dalam posisi ini dosa yang telah diampuni ini dicoba digeneralisir seolah-olah itu perbuatan Tuhan, padahal manusia yang normal pun bisa mengampuni.
Kalau orang itu bersalah kepada kita ya, siapa tahu saja perempuan yang dikutip dalam ayat tersebut bersalah kepada Yesus. Kemudian Yesus mengatakan dosa kamu telah saya ampuni. Nah, kan nggak ada salah dong. Nggak ada salah dong seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini bisa terjadi seperti itu, kenapa sampai digeneralisir masalah itu dikorelasikan dengan urusan dosa secara umum gitu loh. Kita lanjut. Sebuah kematian yang memalukan, sebuah sifat yang mengerikan. Artinya Bapak tidak perlu mati lagi di atas kayu salib karena Yesus sudah menebus. Tinggal sekarang itu semua orang Kristen melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang terbaik, harus menjadi teladan, jangan serupa dengan dunia ini. Nah, ya kan? Padahal kalau kita cermati ya di PL, di Kitab Taurat tidak ada informasi ya yang dengan matinya Yesus di kayu salib itu menebus dosa, nggak ada informasinya. Pendeta Saifuddin nggak ada yang bisa menunjukkan ayat yang seperti itu di dalam Kitab Taurat. Jadi dalam hal ini semata-mata dari PL ya, dari PB ya. Oleh karena itu ya kita bisa membuat dan menilai di sini seberapa akurat dalam klaim pendeta Saifuddin bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib itu mengampuni dosa. Karena informasi ini sepihak dari PB itu sendiri gitu loh. Di sini pendeta Saifuddin belum ada menampilkan dalil di dalam perjanjian Kitab Taurat ya, perjanjian lama itu yang menunjukkan seperti itu. Kita lanjut. Itu kalau Bapak suka minum, mabuk, ngerokok, Pak Hasan ngerokok nggak? Saya tidak, Pak. Nah ya baguslah, Yesus nggak merokok. Tapi kan tadi keselamatan berarti dari sikap itu. Ya, silakan Pak. Bagaimana? Tadi kan dijelaskan bahwa kalau yang udah menerima Yesus itu bisa selamat, Pak. Walaupun kita berbuat mencuri, membunuh, kan juga selamat juga kalau mati. Kenapa juga harus berbuat baik, Pak? Kalau Bapak membanding-bandingkan begitu, itu sama dengan pertanyaan Bapak yang pertama, masalahnya gitu. Oke, tapi kan ini kan fakta pendeta Saifuddin. Bisa terjadi kepada semua orang yang mengalami ini. Jadi walaupun dia sudah menerima Yesus, kemudian dia berbuat jahat, membuat dosa yang seperti dosa-dosa yang parah betul, tetap masuk surga, itu menandakan bahwa seolah-olah sesuatu perbuatan itu nggak ada nilainya dong. Kalau begitu caranya, dia berbuat dosa, membunuh, merampok, tetapi dia kemudian menerima Yesus, tapi tetap berbuat seperti itu, dikatakan masuk surga ya di mana jalannya? Itu merangsang orang sesuatu yang berbuat dosa gitu loh, pendeta Saifuddin. Itu yang jadi masalahnya di situ. Berarti nilai antara kebaikan dengan dosa, dengan kejahatan tidak ada nilainya. Nah, ini lemahnya, teori lemahnya di sini. Antara kebaikan dengan kejahatan itu kok bisa sama nilainya. Ujung-ujungnya masuk surga juga orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat tidak baik. Wah, ini letaknya di sini pendeta Saifuddin. Kita lanjut. Kalau sudah dibaptis, diselamatkan, silakan minum racun. Itu kan sama, satu wazan, seimbang dengan pertanyaan Bapak tadi. Kalau begitu, kalau sudah selamat, terima Yesus, silakan mencuri lagi, berzina lagi. Oke. Itu kan termuat di dalam kitab pendeta Saifuddin Ibrahim sendiri. Kalau sudah menerima Yesus, minum racun tuh bakal selamat, nggak bakal mati. Nah, ini kan bukan dari siapa-siapa yang berbicara seperti ini. Ini dalam kitab Bible Anda sendiri, pendeta Saifuddin. Nah, oleh karena itu Anda harus bisa menjawab ini. Bagaimana kalau dikatakan orang yang Anda bilangin orang yang sudah menerima Yesus berbuat jahat, kemudian mati, dia tetap selamat gitu loh, tanpa hal-hal yang Anda katakan dia bertobat dulu atau hal yang lain. Nah, ini di mana letak keadilan Tuhan sama orang yang baik kalau dalam posisi ini, pendeta Saifuddin? Kalau Anda mengatakan orang yang baik masuk surga, orang yang tidak baik yang merampok, membunuh itu kalau sudah menerima Yesus pun masuk surga. Ini di mana letak keadilan Tuhan antara kebenaran dan kebaikan, kejahatan gitu loh. Kita lanjut. Ngomong apa Bapak itu? Otak Bapak itu kebalik kalau begitu. Kalau bertanya seperti itu. Aneh.
Ya, karena kan saya masih di Muslim, Pak. Di Muslim kan tetap Bukan berbuat baik, begitu gitu. cara bertanyanya. Otak waras itu harus dipakai untuk memahami Alkitab gitu. Oh iya. Termasuk memahami Al-Quran juga aja begitu. Kalau begitu, wah saya sudah naik haji, sudah diampunin, sudah sholat di Masjidil Haram. Sholat Masjidil Haram itu sama dengan 29.000 kali sholat di masjid lain. Kalau begitu pulang aja. Dosa lagi. Enggak. Ya kalau saya nilai ya beda kasusnya Pendeta Saifuddin, beda kasusnya. Dalam hal ini umat Islam ya Pendeta Saifuddin, walaupun dia beribadah haji 1000 kali, kemudian dia berbuat dosa besar tanpa bertobat, itu dijamin dia menempel dulu di neraka. Walaupun dia beribadah haji itu 1000 kali, dia berbuat dosa besar, kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertobat, dia nempel dulu di dalam neraka. Walaupun nanti ujung-ujungnya dia tetap dikeluarin juga, tapi ya meringkuk dulu di neraka. Itu bedanya. Jadi nggak bisa disamain lah Pendeta Saifuddin. Nggak ada hubungannya. Walaupun dia sholat di Masjidil Haram dengan pahalanya yang ribuan kali lipat, dia berbuat dosa, kemudian tidak bertobat, ya jalani dulu neraka yang panas itu, jalanin. Nggak bisa, kebenaran dengan kejahatan nggak bisa dicampur. Kecuali orang tersebut bertobat dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, diampuni, dia bakal selamat. Kan sangat mudah sebenarnya memahaminya. Beda kasusnya dengan yang dikatakan oleh Pak Hasan ini, yang meminum racun, yang kemudian jalan keselamatannya ini, orang itu sudah berbuat jahat, membunuh, merampok segala macam, kemudian menerima Yesus. Ya, tiba-tiba dia berbuat kembali kejahatan, bla 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 bla. Berbuat kembali, mengulangi lagi kejahatannya, bla bla, tapi tetap masuk surga. Nah, ini yang jadi pertanyaan di sini. Kita lanjut. Cara berpikir Bapak dengan saya omongkan itu kan saya sama dengan begitu. Bapak naik haji kan diampunin. Nanti sholat di Masjidil Haram itu sama dengan sholat di masjid lain 29.000 kali dari sholat masjid lain. Lalu setelah sampai di Indonesia, gua kagak perlu sholat lagi dong. Kenapa? Karena gua sudah sebulan naik haji dan sholat di Masjidil Haram zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saya lakukan berkali-kali, berarti sama dengan 29.000. Besok lagi saya sekali lagi, sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Sampai di Indonesia nggak perlu sholat lagi. Bukan begitu cara berpikirnya. Sama dengan yang Bapak maksud itu. Bukan masalah belum kenal Alkitab lalu bertanya seperti itu. Itu pertanyaan pencobaan namanya. Maka jawaban saya seperti itu. Ngapain saya jawab pertanyaan yang ya beda Pendeta Saifuddin. Kasusnya beda yang Anda sampaikan. Ya, Pendeta Saifuddin itu beda. Karena yang Anda sampaikan ini, orang itu setelah dia menerima Yesus, kemudian melakukan kejahatan kembali, belum bertobat, itu masuk neraka atau masuk surga? Anda jawab masuk surga, dia selamat. Nah, di dalam ajaran Islam, itu masalah pahala, itu bukan mengampuni dosa, pahala. Orang mengampuni dosa, Tuhan mengampuni dosa di dalam Islam itu dengan bertobat. Pahala ya pahala, tobat ya tobat, tidak ada urusan. Ya, kemudian apabila orang itu walaupun dia mempunyai ibadah pahala yang tinggi dengan sholat yang Anda sampaikan di Masjidil Haram itu 1000 kali lipat, tapi dia melakukan dosa besar, kemudian dia mati dalam dosa besar, itu dia masuk neraka dipastikan. Tanpa bertobat loh, dia masuk neraka. Sedangkan di ajaran agama Anda, dia berbuat dosa tapi menerima Yesus, dia mati masuk surga walaupun merampok, membunuh segala macam. Ya beda lah, beda jauh Pendeta Saifuddin. Beda jalurnya, nggak bisa sama. Jadi begini intinya, orang yang berbuat dosa, orang yang telah menerima Yesus berbuat dosa, merampok, membunuh segala macam, mati, dia tetap masuk surga. Itu menurut ajaran agama Anda. Kalau dalam Islam, orang yang berbuat ibadah, berbuat baik, kemudian dia mati dalam berbuat dosa,
Walaupun ibadahnya banyak ke Mekah 1000 kali, mati dalam berbuat dosa besar, merampok, membunuh, dia mati tanpa bertobat dulu, ia dijamin masuk ke neraka, nangkring dulu. Ini membuktikan keadilan Tuhan, Pendeta Saifuddin. Kalau orang yang baik-baik disamakan dengan orang yang jahat, orang yang berbuat dosa disamakan dengan yang berbuat baik, dua-duanya masuk ke surga. Di mana letak keadilan Tuhan, Pendeta Saifuddin? Kita lanjut. Yang ya pertanyaan bodoh gitu loh maksud saya. Itu Pak ya. Ya, iya. Karena di konsep Islam kan memang dari amalan Pak. Kalau amalannya walaupun dia udah berhaji, kalau amalannya masih kurang atau amalannya nggak diterima, ya nggak bisa masuk surga secara otomatis. Kalau tadi Kristen kan asal cuman seperti Bapak nyontohkan, asal bawain tas, pasti digaji itu. Nah, seperti itu konsepnya, jadinya perbedaannya. Iya, tapi saya tanya itu tadi tuh. Iya. Bapak juga tidak salah memahami ini. Tetapi kalau Bapak mengatakan bahwa karena terima Yesus Kristus lalu silahkan berbuat dosa, ya pasti masuk surga semua. Tidak demikian. Kerjakanlah keselamatanmu. Nah ya kan, ini kan menghindari suatu argumen yang bakal bisa terjadi pada manusia. Walaupun dia sudah menerima Yesus, namanya manusia, dia bisa berbuat dosa lagi. Tapi ini membuat manusia itu senang, karena walaupun berbuat dosa tetap masuk surga. Ini yang jadi masalahnya kan di sini. Ini kan bisa terjadi kepada semua manusia. Dia sudah terima Yesus, kemudian di dalam ajaran Yesus, kalau sudah menerima Yesus itu masuk surga walaupun dia berbuat dosa. Nah, kalau sudah begini caranya kan mengundang orang berbuat dosa terus, nggak ada beban pikiran dong. Berbuat dosa tapi nggak ada dihukum di neraka, tetap masuk surga. Di mana letak keadilan Tuhan antara orang yang baik sama orang yang jahat, Pendeta Saifuddin? Kita lanjut. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi orang Kristen harus mengerjakan keselamatan kita. Maka kalau Bapak melihat bahwa kalau ada bencana alam, itu pasti orang Kristen yang pertama kali memulainya, mengumpulkan dana, bahkan pergi ke tempat bencana alam. Selalu orang Kristen, Pak. Oke, kenapa? Ya, Anda bisa juga Anda berkata seperti itu. Itu klaim sepihak namanya, Pendeta Saifuddin. Anda bisa lihat, sudah diakuin loh ormas dunia oleh dunia. Ada ormas di Indonesia itu yang apabila dalam bencana itu turun. Siapa yang mengevakuasi terdepan dalam evakuasi mayat di Aceh kemarin yang ribuan mayat itu? Ormas mana? Islam, Pendeta Saifuddin, dari ormas Islam. Ya, jadi siapa yang setiap turun bencana itu turun, walaupun sekarang dalam posisi dibubarin, ya itu bukan masalahnya, masih terjadi ormas-ormas yang lain Islam masih tetap menjalankan itu. Jadi dalam hal ini, Pendeta Saifuddin, argumen Anda sebenarnya terbantahkan. Terlanjut. Pertanyaannya saya singkat gini aja lah. Kalau misalnya orang Kristen yang udah percaya Yesus, kemudian dia membunuh orang, berzina, terus mati saat itu juga, dia akan masuk surga apa gimana, Pak? Dia sudah diselamatkan dari segala dosa dan kesalahannya, tetapi itu kan kalau mungkin itu. Berarti masih ada kemungkinan tidak juga. Ya, perbuatan itu dia sudah keluar dari keselamatan. Oh, artinya keluar dari pekerjaan keselamatan itu, walaupun dia sudah menerima Yesus Kristus dengan sempurna, dengan baik, tetapi dia jahat lagi, membunuh orang. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan benci kepada kekerasan. Tuhan tidak suka dengan peperangan. Itu. Artinya berarti tidak otomatis selamat, Pak, ya, berarti ya? Tidak otomatis selamat, tetapi janji Tuhan adalah keselamatan. Maka kerjakan keselamatanmu itu dengan penuh konsentrasi. Nah, ya kan? Ini kan sudah mulai goyang lagi nih, Pendeta Saifuddin, argumennya. Begitu dicontohkan langsung dengan fakta, dengan dalil, ujung-ujungnya tidak berani memastikan kembali keselamatan dalam ajaran Kristen itu. Inilah suatu ajaran yang sangat lemah dalam posisi ini. Di satu sisi dia mencoba untuk memastikan sesuatu jalan keselamatan di dalam Yesus itu. Tapi kemudian dalam hal ini ternyata setelah diberikan contoh langsung agar paham, ternyata Pendeta Saifuddin memberikan sesuatu yang tidak jelas posisinya.
keberadaan argumen dia ini, mengambang jadinya kan, sama samar kebenarannya. Oh iya, tidak juga lah diberi keselamatan bilangnya, tidak juga masuk surga. Dalam hal ini kan ternyata ngambang. Ini ngambang ini Pendeta Saifuddin. Jadi apa yang diargumenkan Pendeta Saifuddin dari awal dari jalan keselamatan itu dibantah dia sendiri saat ini loh, dalam contoh ini. Kita lanjut. Tekun dan setia gitu. Kalau begitu dia kan nggak setia. Oke, ada beberapa lagi nih Pak ayat mungkin yang masih mengganjal juga di Timotius 6 Baik. 16. Timotius 6. 16. Ya. Timotius berapa? Timotius 6 Pak. Timotius 6. Timotius Pak. 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu ayatnya. Iya betul. Nah ini kalau dijelaskan bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat oleh manusia. Nah sekarang kok kenapa wujudnya dalam bentuk manusia dan sekarang bahkan dalam bentuk patung Pak yang disalib itu? Ini kan berarti bertentangan dengan ayat ini. Oh enggak bertentangan. Ini menjelaskan Yesus yang sudah sudah mati di atas kayu salib itu. Maka dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Nggak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak dapat melihat Yesus Kristus. Karena sudah nggak berwujud manusia lagi. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Gitu. Nggak bertentangan, Pak. Nggak akan bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Sekarang yang disimbolkan oleh umat Kristen itu kan Yesus yang disalib dalam yang disalib kemudian ditempel tembok-tembok dan itu yang disembah kan Pak. Nah sedangkan di sini Tuhan tidak disembah, ditempel di tembok gitu, tidak disembah, hanya digambar, ditulis seperti itu, bukan disembah, bukan kita menyembah patung ataupun salib, enggak, gitu. Itu hanya lambang saja. Ya kalau di ayat ini juga disebutkan, dijelaskan bahwa memang Tuhan nggak bisa kelihatan, tapi kenapa kok Yesus dianggap sebagai Tuhan Pak, padahal dia kelihatan? Nah, di sini sudah mulai Pendeta Saifuddin sudah mulai goyang pikirannya. Ya, dia bingung menjelaskan ini karena semua terbentur ya. Benturan semua dalam posisi ini. Kenapa saya katakan memang dalam ayat itu di dalam yang lain-lain itu menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Tuhan itu tidak bisa diserupakan ya. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan itu juga ada ayat yang menjelaskan Tuhan menjadi manusia. Jadi kan seolah-olah dalam ayat-ayat dalam Bible ini banyak terjadinya yang perlu penjelasan seperti ini. Bagaimana bisa Pendeta Saifuddin menjelaskan ini gitu loh. Kita lanjut ya. Yohanes 13. Yohanes 13. Kita tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan itu sendiri. Itu. Nah, maksudnya nggak kelihatan dong Pak kalau Yesus itu Tuhan sendiri. Itu setelah dia tidak ada di dunia lagi. Sekarang sudah naik dan bersemayam bersama Allah di sana. Gitu. Di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Gitu. Oke Pak, ini menarik gini. Bapak bisa ngelihat nggak ayat ini dengan bahasa aslinya? Kita lihat itu, kita terjemahkan benar Tuhan atau apa Pak? Iya Pak. Ya, Bapak pakai bahasa apa? Ibrani Pak. Oh, Bapak orang Ibrani? Bukan, saya kan membandingkan dengan Quran lah. Kalau Quran itu kan ketika ada terjemahan yang agak membingungkan, itu dilihat aslinya lah seperti apa gitu. Oke. Apa? Coba Bapak ngomong dulu. Oh, saya nggak bisa bahasa Ibrani Pak, saya ngelihat ininya ada nih. Apa katanya? Kalau di sini tuh bukan guru dan Tuhan, tapi
guru dan tuan, Pak. Nah, ya kan, kita bisa lihat ini bagaimana Pendeta Saifuddin ini membantah ini gitu loh. Karena memang dalam bahasa aslinya Ibrani ya, ini ada kritikan konteks dalam ini, critical text ya. Karena makna kurios ini kan sebenarnya ada makna guru, makna tuan, dan makna Tuhan. Makanya saya mau lihat bagaimana Pendeta Saifuddin mengkontrol menjawaban ini. Nah, karena tuan dan Tuhan ini sangat terjadi dalam bahasa ini gitu loh. Makna kurios ini dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Ibraninya kita bisa lihat di sini. Makna kurios ya. Kita lanjut dulu ya. Oh gitu. Nah, makanya Bapak silakan cek sendiri di Bible yang asli. Di online juga ada, Pak. Mau saya bisa kasih linknya kalau Bapak mau. Oh ya, terima kasih. Coba kita dengar jawaban Pendeta Saifuddin ini bagaimana dia membantah ini gitu loh, ayat ini. Memang sih sebenarnya ada yang menjelaskan bahwa makna kurios itu ada yang bisa Tuhan, ada yang bisa Tuan. Tapi dalam hal ini kita lihat Pendeta Saifuddin menjelaskan ini ya bagaimana dia gitu loh. Antum tad'uni mu'alliman wa sayyidan wa hasanan taf'aluna li'anni hakadha ana. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Sayyidan. Nah, Sayyid. itu bisa dikatakan. Sayyidan itu apa Tuhan, Pak? Bukannya Tuhan itu ilah kalau Arab. Iya, Lord gitu. Nah, Ya, ya, Sayyidan. berarti kan di sini sudah mulai ngawur Pendeta Saifuddin. Tuhan, ilah, ya. Dia di sini kan dia Sayyid. Berarti kalau Sayyid itu berarti bukan Tuhan maknanya. Ya, Sayyid itu bisa dijadikan pembesar, bisa jadi tuan, atau hal-hal yang bersifatnya itu sifat kerajaan itu loh. Seperti pembesar-pembesar. Nah, itu seperti itu. Nah, Sayyid. Nah, oleh karena itu Pendeta Saifuddin sudah mulai lepas jalurnya. Dia mencoba mengkorelasikan dalam bahasa Arab, tapi maknanya salah. Kalau dia menyebut ilah, mungkin itu agak sedikit benar lah. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut dulu. Ini Arabnya. Arabnya Sayyidan, ya. Iya. Kalau kita menyebut orang yang benar-benar kita hormati, misalnya Sayyidina Muhammad, itu kan berarti tuan. Iya. Bapak mengartikan dengan Tuhan? Memang begitu pengertiannya. Dia itu adalah Sayyidun. Itu. Nah, ya kan nggak bisa bantah lagi dia sudah ini. Memang begitu pengertiannya, berarti pengertiannya memang tuan, bukan Tuhan. Coba lihat, kan lucu nih cara membelanya Pendeta Saifuddin. Ya karena memang dia nggak ngerti aku ini orang. Dia nggak bakal bisa bela sudah ini, hancur bener dia masalah makna kurios ini. Kita lanjut dulu dah. Kalau di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Satu contoh. Nah, ngambek dia melarikan diri dia dari makna kurios ini, cuma mengutik Al-Quran kembali makna terkemuka di dunia dan di akhirat ya. Tapi enggak apa-apa, ntar kita jawab masalah itu. Siapa yang terkemuka di dunia dan siapa yang terkemuka di akhirat? Kenapa bukan Hasan, bukan Pak Hasan yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Ayo. Iya, Pak, kita ngomong terjemahannya dulu, Pak. Bapak tadi ngomongnya iya, sekarang ini saya sudah apa benar diartikan Tuhan, Pak? Ya, harus diartikan Tuhan. Nah, gitu. Di sinilah anehnya, Pak. Makanya coba dilihat bahasa Ibrani-nya lagi, Pak. Oke, silakan aneh. Nah, kalau Bapak bilang aneh, tapi kami bilang tidak aneh. Gitu. Iya, karena misleading sekali ini terjemahannya. Iya. Kalau Bapak mengatakan aneh, itu kan hak Bapak untuk mengatakan aneh. Okay. Kenapa? Karena Bapak tidak terbiasa dan Bapak ya masih di sana, gitu. Beda kalau Bapak. Nah, kan dia menjawab tanpa ada alasan, sudah tanpa ada dasar. Nah, ini Pendeta Saifuddin sudah menjawab tanpa ada dasar loh ini. Tidak ada dasar sama sekali dia menjawab ini. Nah, ini artinya dalam posisi ini dia sudah kelihatan historis ke dalam pemahaman dia di dalam ajaran Bible sangat lemah sekali kalau saya nilai. Padahal kalau dia bisa jawab ini memang makna kurios
Tuan dan Tuhan itu memang ada beberapa indikasi yang menjelaskan bahwa ada saatnya bisa dikatakan Tuhan atau bisa dikatakan Tuan. Tapi dalam hal ini ternyata pendeta Saifuddin nggak ada menjawab ini. Tong kosong artinya 0. Tapi nggak apa-apa, ini kelemahan dia ternyata. Kita lanjut. Pak sudah di sini. Justru itu Pak, saya mengkritisi itu Pak. Ya, jangan mengkritisi, silakan mengkritisi. Sampai Bapak nggak percaya atau Bapak percaya, itu lain cerita. Bagian yang lain yang kita bicarakan. Jadi begitu Pak Hasan. Iya, jadi ya kalau itu sih terjemahnya saya lihat sih dari aslinya dan dengan Bapak yang ngomongkan Arab itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Karena Sayyidan Tuhan, kalau dalam Arab Tuhan itu ilah Pak, bukan begitu? Ya. Tetapi di ayat yang lain disebut Rabbun. Nah kan, ini mulai ngeles lagi, masih masalah bahasa Arab masih mulai sudah salah tuh masih ngeles gitu loh. Coba bayangkan pendeta Saifuddin. Rabbun ilah, Rabbun ya. Rabbun itu kan sifatnya secara umum. Ya, umum. Rabbun itu bahasa lain secara umum dalam bahasa Arab. Rabb, sang pencipta. Ya. Kalau ilah itu Tuhan secara sesembahan yang maknanya mengandung makna umum, tetapi bentuk ketuhanannya, sifat ketuhanan secara umum. Ya, kalau Rabbun itu sang pencipta. Rob pencipta yang menunjukkan penciptaan. Tuhan juga tetap anunya jalur, tapi itu sistem penciptaan. Nah, tapi di sini mulai ngeles lagi, sudah tahu salah, sudah tahu ngeles lagi. Kita lanjut. Rabbun. Di kemarin di live streaming saya itu Rabbun gitu. Di mana Pak? Ayat berapa kemarin? Saya lupa nyebutnya. Oke lah, lupakan Pak. Mungkin ada yang lain lagi nih Pak tentang Bible. Ya. Yohanes 17 Pak ayat 3. Ya, kenapa? Kalau di sini kok benar-benar disebut bahwa Yesus itu utusan Pak, bukan Tuhan. Iya. Yesus ya utusan Pak. Nah, tapi kok umat Kristen kok menganggapnya Tuhan Pak? Ya, dia diutus Bapa. Yesus itu Yesus diutus Bapa, berarti yang mengutus itu yang Tuhan, pendeta Saifuddin. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Secara logika kan tertolak. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Anda sudah ngakuin yang mengutus Bapa, Tuhan Bapa itu artinya bahkan Yesus pun berkata yang mengetahui hari kiamat di dalam Bible itu hanya Tuhan Bapa yang ada di surga. Tuhan Anak pun tidak, dia bilang. Ya, malaikat pun tidak. Nah, dalam posisi ini kan sudah sangat jelas informasi ini. Kita lanjut. Ayat 17 ayat berapa? Ayat 3 Pak. Wal hayatul abadiyatu hiya ayya'rifuka anta ilahun al-haq gitu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal engkau satu-satunya ilahun al-haq, Allah satu-satunya Allah yang benar. Nah, ya kan sudah sangat jelas. Bahasa Arabnya pun sudah sangat jelas pendeta Saifuddin, ilahun haq bil haq ya. Artinya Allah hak itu Allah yang benar. Berarti Allah yang benar dalam ayat ini bukan Isa atau Yesus yang sebagai utusan itu. Ini Allah yang benar ini bisa diinformasikan, bisa pendekatannya Tuhan Bapa itu sendiri yang mengetahui hari kiamat, pendeta Saifuddin. Sedangkan Yesus sendiri tidak mengetahui hari kiamat di dalam Bible itu sendiri. Ya, kita lanjut. Ya, betul. Wahdaka wa ya'rifu Yasu'ul Masih alladzi arsalnahu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, yang telah diutus oleh Bapa Surgawi. Gimana bisa Pak? Orang mengutus dirinya, apa? Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ini maksudnya membelah diri atau berubah wujud atau bagaimana Pak? Bapak harus kembali ke untuk mengerti itu, Bapak harus kembali ke Yohanes 1-nya. Yohanes 1. Wa fil badi kana kalimat
wa kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang firman itu di ayat 14 telah menjadi manusia, di ayat ini telah diutus oleh Bapa menjadi manusia. Nah, ketika diutus, yang mengutus hilang atau gimana, Pak? Atau tetap ada? Ya tetap ada. Berarti dua. Itu kan roh. Bapak harus tahu bahwa Allah itu roh, Yesus yang diutus itu adalah manusia, dia juga adalah roh Allah. Di Lukas 4 ayat 18, roh Allah ada padaku. Gitu. Coba bayangkan betapa susah sedihnya ya. Sedihnya si murtad ini untuk menjelaskan kebenaran agama dia. Bayangkan Anda sendiri ya. Di dalam Islam nggak sampai serumit ini konsep ketuhanannya. Coba Anda bayangkan. Tuhan mengutus Tuhan. Dalam posisi ini kan ini harus terjawab nih. Tuhan mengutus Tuhan. Betapa rumitnya dalam posisi ini pemahaman ajarannya ya. Ini yang terjadi pada pendeta Saifuddin sang murtadin ini. Dia harus mengkonter, menjawab hal-hal yang berbau yang seharusnya sudah selesai urusan ini 2000 tahun yang lalu. Tidak perlu didebatkan lagi masalah konsep ketuhanan. Tidak perlu lagi dijelaskan konsep ketuhanan. Berbeda dengan Islam. Islam sudah fair. Sudah jelas tauhid, konsep ketuhanannya dalam ilmu tauhid sudah sifat-sifat Tuhan itu sudah sangat jelas kita. Ini betapa sedihnya nasib si murtadin ini ya. Kita lanjut. Itu urusan roh, Pak. Bukan membela diri. Memang amuba. Makanya itu saya heran. Ini heranlah Bapak karena nggak tahu Alkitab. Ya, oke Pak, lihat lagi Alkitab Yohanes. Nggak usah ngomong yang banyak yang lain, banyak nanya. Kalau saya tanya Al-Quran nanti Bapak mencret nanti. Oke, ini dia sudah dihabisin ya, sudah selesai lah. Nggak ada lagi pembahasan ini. Yang jelas intinya yang perlu dipahami yaitu Tuhan mengutus Tuhan itu terjadi dalam bahasan ini. Artinya apakah Tuhan mengutus Tuhan ini harus terjadi dalam suatu ajaran gitu loh. Ini yang perlu dipahami ya. Tidak pernah saya dengar Tuhan mengutus Tuhan. Ternyata ini terjadi gitu loh faktanya. Tidak bisa dipungkiri gitu loh ya. Oke, ini saja analisa saya untuk mereview akun dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.